Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis ragam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Mutia, sebagai moderator, Afadiel Delnanda sebagai pemateri ke-1, Mufid sebagai pemateri kedua, Mia Deprisa sebagai pemateri ketiga, Vera Septarina sebagai pemateri keempat, Ansya Uzattatasiri Lelew sebagai pemateri kelima. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian analisis ragam. Pada dasarnya, analisis ragam adalah pengujian hipotesis lebih dari dua populasi. Tetapi, analisis ragam ini bisa saja digunakan untuk uji hipotesis dua populasi. Tetapi hasilnya identik atau persis sama dengan uji T dua populasi. Analisis ragam adalah sebuah metode untuk memeriksa hubungan antara dua atau lebih set data. Dengan kata lain, ada hubungan antara set data dengan melakukan analisis varians. Analisis varian kadang-kadang disebut sebagai F-test. Suatu ciri analisis ragam, model ini terparameterasikan secara berlebih. Artinya, model ini mengandung lebih banyak parameter daripada yang dibutuhkan untuk mempresentasikan pengaruh-pengaruh yang diinginkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi atau sambungan dari pemateri pertama, yaitu tentang salah satu tipe dari analisis ragam, yaitu adalah analisis varian satu jalur atau juga dikenal dengan istilah one way atau ANOVA. Analisis varian satu jalur ini adalah proses menganalisis data yang diperoleh dari percobaan dengan berbagai tingkat faktor. Biasanya lebih dari 2 tingkat faktor, dan tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi variabel bebas yang penting dan bagaimana variabel tersebut dapat mempengaruhi respon. Bila hanya salah satu faktor yang diselidiki, proses ini disebut dengan satu arah atau analisis varian satu arah. Analisis satu arah digunakan ketika variabel dependennya univariat dengan pengaruh satu faktor. Jika terdapat lebih dari satu faktor, maka digunakan analisis dua arah atau ANOVA. Juga digunakan untuk mengaji atau menguji kesamaan K dalam kurung K lebih besar dari 2 buah rata-rata populasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis ragam. Yang pertama, kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Untuk memudahkan pengelompokan dan perhitungan, buat tabel data sesuai dengan kategori berisi sampel dan kuadrat dari sampel tersebut. Hitung pula total dari sampel dan kuadrat sampel tiap kelompok. Selain itu, tentukan pula hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua yaitu menentukan tipe ANOVA. Untuk menentukan tipe ANOVA, terlebih dahulu bertanya apakah dari hipotesis tersebut cocok untuk ANOVA. Jika tujuannya membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih, maka boleh pakai ANOVA. Pertanyaannya, kedua, apakah sampel tiap kelompok diambil dari sampel yang berbeda? Jika berasal dari sampel yang berbeda, maka menggunakan ANOVA satu arah atau odd way. Baiklah, selanjutnya memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA. Normalitas adalah menguji apakah data setiap kelompok memiliki distribusi normal. Hal ini bisa dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov spirawil. Homogenitas adalah menguji apakah varian setiap kelompok sama. Dalam menghitung homogenitas bisa digunakan uji Berlet dan Leven. Saling bebas menunjukkan bahwa setiap kelompok tidak saling berhubungan. Biasanya yang digunakan logika adalah saling bebas atau tidak. Adiktif saling menjumlahkan, artinya data yang dianalisis merupakan data interval atau rasio. Selanjutnya menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Pengukuran total variabilitas adalah data dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Berikut rumus dalam ANOVA. Total of sum squares STT dikurang jumlah kuadrat total merupakan jumlah kuadrat
selisih antara skor individual dengan rata-rata totalnya. Keterangan K banyak kolom, N banyaknya pengamatan atau keseluruhan data, NI banyaknya ulangan di kolom ke-1, XIJ data pada kolom ke-1 ulangan, ke-JT total jumlah seluruh pengamatan. Baiklah, perkenalkan nama saya Ansya Ujata Tasiri Leleu dengan IMPM 19010081. Saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang bagian 4 adalah menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Pengukuran total variabilitas atas data dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Berikut rumus dalam ANOVA. Total of sum squad atau SST. Jumlah kuadrat total atau JKT merupakan jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan rata-rata totalnya. Kita bisa melihat keterangannya bahwa K adalah banyaknya kolom, N merupakan banyaknya pengamatan atau keseluruhan data, NI merupakan banyaknya ulangan di kolom KI, XIJ merupakan data pada kolom KI, ulangan KJ. T merupakan total atau jumlah keseluruhan pengamatan.